Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dan selamat menikmati udara yang cerah Bapak Ibu Saudara-saudara sambil mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur hormat kami kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah hati dan pikiran kami dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Dan terima kasih untuk udara yang cerah serta persekutuan yang indah yang ada di antara kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kunci kerajaan surga ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Pemerintahan atas dunia ini ada di tangan Tuhan Yesus karena Dialah Tuhan, Raja yang kekal yang diurapi oleh Allah, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Hal ini sungguh membahagiakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengikut Yesus dalam nyanyian "Mengikut Yesus keputusanku" adalah suatu keputusan yang paling tepat. Karena itu artinya kita turut ikut serta ambil bagian di dalam kerajaan Allah yang kekal. Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Menjadi anak-anak Allah. Karena itu jelas seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu yang utama, yaitu pintu kerajaan surga. Situ sebabnya ketika Yohanes mendapatkan penglihatan bahwa malaikat meniup sangkakala, lalu terdengar suara-suara nyaring di dalam surga yang mengatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itulah penglihatan Yohanes. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dialah pintu yang utama, yaitu pintu kerajaan surga. Ada di dalam sebuah lagu yang mengatakan demikian. Ini ciptaan Bonar Gultom. Audo dalani, audo hasitongan, laos au, do hangolua. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Kehidupan bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Kristus Yesuslah terdapat kebenaran Allah. Terdapat kerajaan Allah. Dan hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita memiliki kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di surga. Karena itu seluruh domba-domba atau biru-biru, ya, kita disebut domba-domba Allah.
masuk melalui pintu kerajaan surga. Para pengikut Kristus akan masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Yesus Tuhan menyampaikan pesan, setiap orang yang masuk melalui Dia pasti selamat dan beroleh hidup kekal. Lalu kalau kita membaca atau saya bacakan tadi bahwa barang siapa masuk melalui Kristus ia akan selamat dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa yang dimaksud dengan menemukan padang rumput? Bahwa berbicara selama domba-domba hidup di dunia ini, domba-dombanya akan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Artinya, hanya melalui Yesus kita memperoleh jaminan hidup kekal dan jaminan pemeliharaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Dan jaminan pemeliharaan Tuhan bukan hanya kecukupan dalam makanan dan pakaian atau materi, tetapi bisa hidup dengan tenang dan berbahagia asalkan tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang mendapatkan pencapaian-pencapaian dunia tapi tidak tahu hidup kekal, sehingga kebahagiaan mereka tidaklah penuh. Di sisi lain, beberapa orang merasa dirinya sebagai umat beragama, pasti masuk surga. Meski hidup di dunia, dia serba gagal. Jadi tadi yang pertama bahwa dia hidup di dunia, menikmati kehidupan, kebahagiaan, tetapi mereka tidak tahu kehidupan kekal itu harus mereka capai. Nah, di satu sisi ada juga orang-orang yang merasa hidupnya sudah beragamanya sudah benar, sudah hebat, pasti masuk surga. Tetapi sebenarnya selama hidup di dunia mereka gagal untuk melakukan banyak hal tentang firman Tuhan atau kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau kita selamat hidup kekal sekaligus hidup kita maksimal di dalam dunia, sehingga kita semua bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan menyatakan berkat-Nya, atau menjadi berkat bagi sesama manusia. Nah, kalau kita tahu pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Tuhan kita itu memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita bersikap pasif saja menunggu sampai Tuhan memanggil kita pulang kembali, dan kita selama hidup di dunia ini hanya makan, minum, tidur, bekerja, dan begitu terus tanpa mau melakukan apapun, hanya dengan rutinitas sehari-hari? Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui kesaksian hidup kita. Nah, untuk itulah kita diingatkan agar selama kita hidup, kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita bagian dari kerajaan Allah. Karena itu agar orang lain selamat, kemuliaan-Nya dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus turut ambil bagian di dalam memberitakan firman, di dalam menyatakan kemuliaan Allah, agar kita dapat menjadi saksi Kristus. Ada seorang yang bernama, ini di Tiongkok, dia dijuluki si salju. Ia tumbuh di daerah yang bersuhu musim dingin sampai 17 derajat Celcius di bawah nol. Nah, kalau orang lain mungkin sudah mati kedinginan atau terganggu dengan bekunya alam. Tetapi si salju tidak demikian. Dia beraktivitas terus dan dia bersedia atau membaktikan diri menjadi alat Tuhan.
Ia bersaksi bagaimana Yesus menjamah hatinya dan hidupnya diubahkan menjadi sangat hangat atau hidupnya menjadi penuh dengan kebahagiaan. Lalu si salju ini juga giat bekerja untuk mendapatkan uang agar anaknya bisa sekolah. Dan memang dia mampu membesarkan anaknya sampai lulus menjadi dokter dan mempersiapkan warisan rumah buat anaknya itu. Setelah itu si salju masih terus bekerja memberitakan Injil kepada anak-anak kecil di kotanya. Karena itu berkat usaha keras dari si salju, dia dapat mendirikan 8 pos gereja anak oleh karena penyertaan Tuhan. Luar biasa kan Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia berkata, hidupku sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu aku mau sukses dalam hidup menjadi alat pemberita Injil yang memenangkan jiwa bagi Yesus. Demikian kata si salju. Karena itu mengikut Yesus adalah sebagai satu-satunya jalan atau pilihan dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Tuhan Yesuslah sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dialah kunci kerajaan Allah. Supaya kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah, masuk melalui pintu yang telah disediakan, maka kita harus sungguh percaya kepada Kristus dan mau menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi sesama dan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah kita berusaha maksimal agar kita melayani dengan sungguh-sungguh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dan kita semua menemukan pintu masuk kerajaan surga karena dialah yang memerintah atas dunia ini dan yang memerintah di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, kami diingatkan bahwa hanya melalui Yesus kami dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, kuatkanlah kami semua Bapa untuk tetap setia kepada Kristus di dalam tugas dan panggilan kami masing-masing. Kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.